Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kesemuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Sesungguhnya aku menghendakimu, tetapi engkau tidak menghendakiku, maka engkau kutinggalkan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada hartamu, wajahmu, nasabmu, kedudukanmu, tetapi Allah melihat kepada hatimu." Apabila kita memperhatikan dalil-dalil di atas, saudara-saudara sekalian, maka sangatlah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk menggunakan segala apa yang diberikan kepada kita semata-mata untuk kita gunakan mendekatkan diri kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tidak demikian, saudara-saudara sekalian, maka kita tentu akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain untuk menyembahnya, untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan inilah tujuan kita hidup di dunia ini. Dan apabila kita tidak bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentu merugilah kita hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat. Jadi yang kita bahas hari ini, saudara-saudara sekalian, ialah apa-apa saja yang termasuk pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Di dalam ilmu tasawuf ada 3 hal pokok yang ada pada diri kita, yang mencakup keseluruhan diri kita, yang harus kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman dan bertakwa kepadanya, dan untuk mengenal dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita gunakan, saudara-saudara sekalian, adalah tubuh kita. Tubuh kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang telah ditentukan, yaitu ibadah yang bersifat lahiriah. Inilah yang kita kerjakan, yang kita sebut dengan rukun Islam, yang ada 5, yaitu mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji apabila kita mampu secara zahir maupun batin. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita buktikan dengan menyembahnya tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian daripada aliran-aliran yang mengatakan bahwa apabila
mereka telah sampai kepada puncak penyembahan, maka kita tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa, karena kita sudah mengenal Sang Pencipta. Hal tersebut adalah pendapat yang tidak dibenarkan, bahkan pendapat yang menyesatkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulama-ulama terdahulu begitu takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka sedikit pun tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah syariat atau ibadah-ibadah lahiriah. Jadi kita harus memperbanyak ibadah semampu kita, khususnya ibadah-ibadah lahiriah yang menyangkut fardu, hal-hal yang fardu seperti sholat fardu. Kedua, saudara-saudara sekalian, yang ada pada diri kita yang harus kita maksimalkan untuk kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah akal atau pikiran yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Gunanya akal kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pikiran, karena dengan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di langit, di bumi dan yang ada di dalam diri kita, maka kita akan mengenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mengenal kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal seberapa besar ketinggian dan kemahaperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan pikiran itulah gunanya kita untuk diberi pikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saudara-saudara sekalian, dengan beribadah saja, memperbanyak bacaan zikir, memperbanyak zakat, berpuasa, umrah, haji, itu tidak menjamin kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang dapat mengenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah apabila kita memikirkannya, kita menggunakan akal kita. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu adalah akal, dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak berakal. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam ayat Al-Quran, di banyak ayat, kata-kata bagi mereka yang berpikir, bagi mereka yang memperhatikan. Ini adalah perintah yang menandakan bahwa kita harus menggunakan akal dan pikiran kita sebaik-baiknya agar kita mengenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, yang harus kita gunakan, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya ialah kita diberikan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ini untuk merasa kedekatan kepada Allah Subhanahu, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, untuk merindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan beribadah saja, dengan berpikir saja, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah yang sebenarnya, Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita. Kita tidak akan takut karena kita tidak menggunakan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hati untuk senantiasa mengingatnya, dan apabila kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah akan timbul rasa takut, rasa yakin,
rasa rindu, rasa gembira, dan segala rasa yang begitu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah hati kita dikosongkan dari selain Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taruhlah dunia itu di tanganmu, tapi jangan engkau taruh di hatimu. Karena hati kita ini adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hati yang bersih. Karena di hatilah nur Allah Subhanahu wa Ta'ala tersimpan. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, antara ibadah yang dilakukan oleh tubuh, ibadah yang dilakukan oleh pikiran akal kita, ibadah yang dilakukan hati kita, harus kita padukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pun tidak boleh kita tinggalkan. Tubuh punya tugas sendiri, pikiran punya tugas sendiri, dan hati pun mempunyai tugas sendiri. Apabila tugas mereka ketiga hal ini, tubuh, pikiran, dan hati, pada puncaknya mereka bersatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan manusia yang sempurna, insan kamil. Artinya manusia yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Demikianlah saudara-saudara sekalian, pembahasan singkat yang kita lakukan hari ini, kita laksanakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan membuat kita lebih memurnikan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita, sehingga hal-hal yang tidak ketahui akan kita ketahui dengan izin Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin.